Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hudri. Tempat tugas saya di SD Islam Insan Karimah sebagai guru PAI sekaligus mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. SD Islam Insan Karimah terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Bypass, Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Salah satu SD Islam yang ada di wilayah Kota Rangkas Bitung dan mempunyai afiliasi sebagai Sekolah Dasar Islam Terpadu. Dalam PPG ini atau Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan PPG Daljab Batch 2 tahun 2023, saya mendapatkan LPTK di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor peserta PPG saya 36022 300 1055 dengan nomor induk mahasiswa 2350 60099. Dan pada ujian kinerja kali ini saya mendapatkan nomor daftar ujian 2023 600 529. Dalam tugas kali ini, dalam UKIN ini, uji kinerja, saya membuat sebuah video pembelajaran sebagai salah satu tugas dalam UKIN ini atau ujian praktik pembelajaran real yang meliputi perencanaan, kemudian persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam proses pembelajaran. Dalam video ini saya mencoba untuk mengidentifikasi serta melihat pola belajar siswa dengan cara asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini sendiri adalah penilaian atau asesmen yang dilakukan secara spesifik dengan tujuan untuk mengidentifikasi atau untuk mengetahui karakteristik, kemudian kondisi kompetensi, kekuatan, kelemahan model belajar dari peserta didik itu sendiri, sehingga pembelajaran dapat kita rancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik yang tentunya sangat beragam. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719 /P tahun 2020. Dengan terlaksananya asesmen diagnostik di sekolah kita telah memberikan banyak hal positif sampai dengan semangat tersendiri bagi para guru, sehingga para guru dapat menyesuaikan dan merancang metode, kemudian model dan media pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik tadi untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh si guru itu sendiri. Asesmen diagnosis atau asesmen diagnostik memetakan kemampuan semua peserta didik di kelas secara tepat dan cepat untuk mengetahui siapa saja yang sudah paham, siapa saja yang agak paham, dan siapa yang belum paham bahkan. Dengan demikian, guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan peserta didik itu sendiri. Saya akan melihat bagaimana perbedaan pola belajar anak itu antara satu dengan yang lainnya. Hasil asesmen nanti akan saya kelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang audio, kelompok yang visual, serta kelompok yang kinestetik. Dari hasil asesmen diagnostik itu sendiri akan saya lihat dari ketiga kelompok itu dan akan saya terapkan model pembelajaran dan gaya belajar yang tepat. Oke, itu saja sebagai video pembuka dalam proses pembelajaran atau uji kinerja pada PPG Daljab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian kelas 5, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat semuanya. Ketua kelasnya siapa?
Yang lain silakan mengikuti. Silakan aja. Anak soleh, siap. Bapak duduk rapi, yes. Ikrar dan doa, Islam insan karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imaman wa hukman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Ajo, ketua kelas. Sekarang kita presentasi dulu ya. Absen, siapa yang tidak hadir? Ada semua? Ada yang tidak hadir. Oke, bisa absen aja deh. Abida, Aska Fatir, Ahmad Zakir. Oke, sudah Ustaz bagi kelompok kan ya? Nanti kelompok yang ini sesuai dengan hasil asesmen kemarin yang Ustaz lakukan, asesmen diagnostik. Ini adalah kelompok audio. Gaya belajar auditori adalah tipe belajar yang mengedepankan indera pendengar. Gaya belajar ini dilakukan dengan mendengarkan sesuatu. Bisa dengan mendengarkan kaset audio seperti kuliah dengan metode ceramah atau belajar dengan metode ceramah, kemudian berdiskusi, debat, dan instruksi atau perintah yang sifatnya verbal. Karakteristik gaya belajar ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Menurut Rusman, salah satu pakar pendidikan, siswa yang memiliki gaya belajar auditori akan mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga. Anak dengan gaya belajar auditori dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan penjelasan apa yang dikatakan oleh gurunya. Yang ini kelompok visual. Bawa handphone? Sedangkan belajar pakai handphone? Nah. Gaya belajar visual adalah proses pembelajaran yang mengandalkan penglihatan sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Seseorang yang memiliki gaya belajar visual akan mudah menerima gagasan, konsep, data, dan informasi yang dikemas dalam bentuk gambar. Ciri-cirinya adalah gaya belajar seperti ini lebih mengedepankan alat indera mata untuk menangkap informasi yang disajikan. Beberapa ciri-ciri seseorang dengan gaya belajar visual antara lain memiliki memori yang kuat dari apa yang dilihat daripada yang didengar, lebih tertarik membaca daripada dibacakan, pembaca cepat dan tekun, serta memiliki ketertarikan kepada bidang seni. Oke, kelompok ini adalah kelompok kinestetik. Bawa Al-Quran semuanya? Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar pada seseorang dengan cara mempelajari sesuatu dengan melibatkan gerakan fisik, menyentuh dan merasakan, atau mengalami suatu hal secara sendiri. Umumnya, mereka akan belajar dengan cara melakukan suatu hal yang terlibat langsung dengan sebuah persoalan. Nanti ketika kita belajar Quran Surat Al-Ma'un, kita nanti akan berbeda-beda polanya sesuai dengan minat dan gaya belajar kalian. Nah, itulah pembelajaran yang sifatnya berdiferensiasi. Nanti kelompok yang ini akan banyak mendengarkan, dan kemudian kelompok ini akan banyak mencari, membuka Al-Quran, membuka halaman yang tepat, dan sebagainya. Nah, kelompok yang ini Ustadz sudah kirimkan link
Sudah? Oke, nanti kalian buka YouTube-nya, kalian klik, kemudian kalian dengarkan dan pahami apa yang nanti dijelaskan tentang bagaimana cara menulis Quran surat Al-Ma'un, bagaimana cara membacanya, belajar tajwidnya dan sebagainya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Oke, alhamdulillah kita bertemu kembali pada mata pelajaran PAI. Pada pertemuan kali ini materi kita akan membahas tentang Quran surat Al-Ma'un. Dalam pembelajaran kali ini ada beberapa hal yang ingin Ustadz tuju agar kalian pertama mampu membaca Quran surat Al-Ma'un dengan tartil. Dengan tartil berarti betul tajwidnya, betul mahrajnya. Jadi nggak hanya asal baca. Karena dalam Al-Quran itu ada cara membaca yang baik dan benar. Gak bisa yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Jadi harus sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya. Yang kedua, kalian juga harus mampu menulis kalimat-kalimat yang ada dalam Quran surat Al-Ma'un. Tujuan yang ketiga, menunjukkan hafalan Quran surat Al-Ma'un. Jadi nanti kalian hafal gak nih Quran surat Al-Ma'un? Kenapa? Karena Al-Ma'un itu surat yang pendek. Jangan sampai kalian tidak hafal. Nah, tujuan yang keempat, mengetahui makna Quran surat Al-Ma'un. Makna itu arti yang sangat mendalam. Jadi nggak hanya artinya saja, tapi maknanya apa? Makna itu ya lebih mendalam lagi, bukan hanya sekedar arti. Yang kelima, memiliki sikap suka menolong sebagai implementasi atau penerapan pemahaman Quran surat Al-Ma'un. Jadi nanti kalian paham nggak nih? Bisa menerapkan nggak dalam kehidupan sehari-hari? Nah, seperti itu ya. Oke, baik, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Quran surat Al-Ma'un. Tahu kan surat Al-Ma'un itu apa? Siapa yang tahu arti kata dari Al-Ma'un? Ya Ustaz. Siapa? Ajo, silakan jawab. Apa artinya Ajo? Artinya adalah barang-barang yang berguna. Barang-barang ya? Berguna. Kita juga mau tanya, Al-Ma'un masuk ke dalam golongan surat Makkiyah atau Madaniyah? Apa? Yang keras? Makkiyah, betul. Ada yang tahu nggak? Kenapa sih kita harus membaca Al-Quran? Apa keuntungannya? Siapa yang bisa jawab? Iya, gimana? Yang keras? Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Oke, pahala di surga. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan buat yang bisa. Oke, Ustaz mau tes dulu nih. Udah pada bisa baca Quran kan? Bisa, alhamdulillah. Siapa yang bisa mewakili satu orang saja baca Quran surat Al-Ma'un? Siapa yang siap? Siap. Siapa namanya? Zaki. Silakan Zaki. Buka Quran surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan buat Zaki. Oke, sekarang coba kalian perhatikan semuanya ya. Baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, perhatikan video yang akan Ustadz tampilkan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, sesuai dengan makharijul huruf yang benar, sesuai dengan tajwid yang benar. Silakan semuanya lihat ke depan.
Oke, baik. Tadi kalian sudah mendengarkan teman kalian membaca Quran surat Al-Ma'un. Sekarang kita akan bahas satu persatu tajwid yang terdapat dalam setiap ayat dalam Quran surat Al-Ma'un. Ya, perhatikan ya untuk Aro'aitallazi, di sini ada alif lam. Alif lam di sini alif lam yang dibaca samar, tidak jelas. Kenapa? Karena hukumnya di sini alif lam syamsiyah. Alif lam yang tidak dibaca. Kebalikan dari alif lam syamsiyah apa? Ada yang tahu? Alif lam komariah. Bedanya apa? Alif lamnya dibaca jelas. Paham sampai sini? Ya. Selanjutnya adalah Aro'aitallazi. Di sini hukumnya apa? Matu BI. Ada berapa huruf matu BI? 3. Apa saja? Alif, waw, ya. Oke. Pokoknya audio tuh perhatikan ya. Nanti kita dengarkan videonya sampai dengan selesai. Aro'aitallazi yukadzibu biddin. Silakan bahas dari baik satu dulu pertanyaannya ya. Pertama, ro-nya ini dibaca tebal atau taskin ya, otomatis karena ro-nya ada dari di atasnya, jadi tebal. Tebal itu sekali lagi artinya bunyi yang seolah-olah memiliki semua memiliki Oke, Ustaz mau tes nih satu orang. Siapa yang bisa melafalkan Quran surat Al-Ma'un tanpa melihat? Siapa bisa? Bisa. Oke, siapa namanya? Aldino. Aldino, silakan Aldino. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aitallazi yukadzibu biddin. Fadzalikallazi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Aldino. Terima kasih Aldino. Sudah hafal ya? Hafal. Oke, nanti tinggal ada beberapa tajwid yang perlu diperbaiki. Betulkan lagi, benarkan lagi, pahami lagi tajwidnya. Cara membacanya biar baik, biar benar, mahraj dan tajwidnya sesuai. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kalian siapkan buku tulisnya. Silakan disiapkan. Kita akan belajar menulis Quran surat Al-Ma'un yang baik dan benar. Silakan di awal buku kalian tulis basmalah dulu. Silakan ditulis. Ya, belum tulis ya. Oke, sekarang sebelum kalian menulis, perhatikan dulu video yang akan Ustaz tampilkan tentang cara menulis Quran surat Al-Ma'un. Silakan perhatikan semuanya. Lihat, perhatikan ya. Untuk yang ayat yang kedua, lihat. Fadzalika, kalian lihat ada beberapa tulisan Arab yang dia ditulisnya di atas garis. Berbeda dengan ain ini. Kalau ain ini dia keluar garis ke bawah. Kenapa? Ini tanda bahwa ada perbedaan antara penulisan huruf-huruf yang satu dengan huruf yang lain. Contohnya ain ini. Seperti mim ini, dia adanya ke bawah. Jadi jangan sampai mim ini posisinya ada di atas. Ini menandakan bahwa penulisan huruf hijaiyah yang bersambung itu harus menyesuaikan dengan huruf-huruf yang lainnya.
membahas tentang makna-makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Maun. Kemudian kita lihat sikap terpuji apa saja yang bisa kita ambil dari Quran surat Al-Maun. Oke, sekarang perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita lihat artinya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dalam ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nanti kalian diskusikan ya, dua orang, setelah itu nanti barengan ngobrolnya. Jadi nanti jawabannya untuk satu kelompok. Oke, setelah kalian mendiskusikan, ada nggak yang bisa menjelaskan, kelompok yang mana nih yang bisa menjelaskan tentang makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Maun? Silakan. Kelompok yang ini, kelompok apa ini? Kelompok visual, silakan. Apa yang sudah kalian diskusikan dan jelaskan ke Ustaz? Siapa yang mau ngomong? Ola, silakan Ola, berdiri Ola. Menurut saya orang yang menghardik anak yatim itu kayak mencaci maki mereka, kayak bisa mengajak seperti kamu kenapa gak punya ayat, kamu mau ikut sama kita. Dan orang-orang juga yang sholatnya tapi celaka, seperti orang-orang yang melalaikan sholat. Nah, mereka itu bisa dibilang golongan yang akan masuk nanti di neraka jahanam. Karena melalaikan sholat. Oke, tepuk tangan buat Ola dan kelompoknya. Bagus ya. Jadi dalam Quran surat Al-Maun itu ada beberapa poin penting. Pertama, kita tidak boleh menghardik anak yatim. Karena apa sih? Nabi kita juga sama, anak yatim, betul tidak? Beliau itu ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi kita tidak boleh menghardik, mencaci maki, menyakiti hatinya, nggak boleh. Dalam Quran surat Al-Maun dijelaskan. Kemudian kita juga sebagai muslim harus saling ta'awun. Apa ta'awun? Tolong menolong. Kalau lihat temannya yang lupa nggak bawa uang jajan, kalian pinjemin. Seperti itu namanya tolong menolong. Kalian lihat teman kalian yang harusnya dia makan, karena uangnya hilang atau karena tidak punya uang, kalian harus punya rasa simpati, membantu, patungan, kasih temennya makan atau kasih uangnya untuk jajan. Itu namanya tolong menolong, seperti itu. Dan di dalam Quran surat Al-Maun juga dijelaskan bahwa ada orang-orang yang sholat tapi celaka. Kenapa? Karena melalaikan sholatnya. Oke, itu ya makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Maun. Oke, alhamdulillah kita sudah masuk ke penghujung kegiatan pembelajaran. Sebentar lagi kita selesai, habis waktunya. Bisa kita simpulkan bahwa Quran surat Al-Maun adalah surat yang ke-107 yang terdiri dari 7 ayat. Al-Maun itu sendiri apa artinya? Barang-barang yang berguna. Nah, dalam Quran Al-Maun ini tadi kita sudah jelaskan tentang artinya, kemudian makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Maun. Setelah itu nanti kalian coba kerjakan tugas yang sudah Ustadz siapkan dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti kalian kerjakan di sekolah. Kalau nanti tidak selesai, di pertemuan berikutnya kita kerjakan di rumah. Ustadz akan kirimkan tugas sesuai dengan gaya belajar kalian. Nanti ada yang Ustadz kirimkan link, ada yang Ustadz kirimkan video pembelajaran dan sebagainya. Ada yang langsung dikerjakan di kertas seperti kelompok kinestetik. Nanti akan Ustadz kasih lembar kerjanya ya. Oke, kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan
katakan hamdalah. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat kita semua. Dalam penelitian tindakan kelas yang saya lakukan di SD Islam Insan Karimah dengan judul meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa kelas 5 SD Islam Insan Karimah dengan pendekatan literasi anak. Pendekatan literasi anak ini sendiri biasa dilakukan di SD Islam Insan Karimah setiap pagi dalam bentuk membaca Al-Quran dan membaca bacaan atau teks pelajaran yang sudah disediakan. Membaca Al-Quran dilakukan dari mulai metode Iqra di awal untuk anak-anak yang belum lulus atau belum menghatamkan Iqronya atau yang belum memasuki Al-Quran, dan yang kedua literasi pembiasaan yang dilakukan di SD Islam Insan Karimah, yaitu dengan membaca buku teks pelajaran ataupun buku cerita yang sifatnya ilmu pengetahuan. Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pun sangat memuaskan dan sesuai dengan harapan. Artinya terdapat pengaruh dari pendekatan literasi itu sendiri terhadap kemampuan membaca anak baik Al-Quran maupun Latin. Terbukti dari anak-anak yang tadinya masuk ke sekolah ke Insan Karimah tidak mampu membaca, dengan pendekatan yang kami lakukan setiap hari di setiap pagi sebelum kegiatan belajar mengajar dilakukan, itu sangat memberikan hasil yang maksimal dan optimal sesuai dengan harapan guru dan orang tua. Anak dari yang tadinya tidak mampu membaca Al-Quran bisa mampu membaca Al-Quran dan bahkan bisa menghatapkan Iqronya dalam waktu 1 sampai dengan 2 bulan. Bentuk lulus atau tidaknya seseorang anak diuji dengan cara dites kembali ujiannya atau diuji kembali anak kemampuan membaca Al-Qurannya pada Iqra 6 oleh tim Ubudiyah atau tim yang mampu menguji layak atau tidaknya anak untuk masuk ke Al-Quran. Dan sebagai bentuk apresiasi, anak-anak yang hatam Iqra, Insan Karimah, SD Islam Insan Karimah mewisudakan anak-anak yang sudah hatam Iqronya. Hal ini sebagai bentuk apresiasi sekolah terhadap anak-anak yang sudah hatam Iqra. Begitupun dengan anak-anak yang mampu menghafal juz ke-30 serta beberapa surat pilihan. Sehingga ini menjadi motivasi untuk siswa-siswa yang lainnya untuk lebih bersemangat lagi untuk menghatapkan Iqronya, kemudian untuk menghafal dan sebagainya. Wisuda Iqra ini kami lakukan 1 tahun sekali di setiap awal semester 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.